saudara yang terkasih dalam Tuhan, terutama Bapak PS dan Ibu MW. Bapak PS ini Petrus Tanimin dan MW Magdalena Wakuja. Pernah mengalami badai di Jawa atau badai di laut atau badai rumah tangga? Pernah? Mau jujur cerita? Tidak usah ya. Ya? Terima kasih ya. Gampang nyarinya nanti. Hari ini kita mendengar sabda Tuhan pada pertama tentang kasih, kemudian baca Injil tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Saya kira semua pernah mengalami apa yang namanya kesulitan atau problematik di dalam keluarga. Tapi bahwa itu pernah terjadi, ternyata tidak menggoyahkan Pasutri PS dengan MW ini hari ini merayakan 50 tahun perkawinan. Kiat apa? Kiat itu apa? Resep itu berburu. Ya, kiat-kiat atau tip apa yang mungkin bisa dibagikan sama orang-orang yang bermasalah yang datang hari ini. Mereka belum 50 itu mau belajar. Apa yang paling menjadi kunci? Bacaan pertama tadi kan? Iya, kasih. Ini saling mengasihi atau hanya karena takut? Oh, saling mengasihi. Rahasia akan dibuka. Sudah diberi mic. Apa Pak? Tip yang utama lah. Kiat utama. Kalau resep yang utama itu sekarang. Cinta kasih sama istri. Sebaliknya istri juga setia pada suami dan saling bekerjasama. Artinya kalau sakit kita sedih sendiri, tapi kalau suka dan duka kami akan bersama. Ketujuan cuma dan bersama. Namun kadang masih ada kekurangan untuk mendidik anak karena kami bukan Pak Guru, jadi kurang baik, kurang pintar atas kemampuan kami. Bukan Pak Guru maka tidak sempat mendirikan sekolah ya. Ya, terus. Di dalam menjalani hidup yang selama 50 tahun ini, sebetulnya 50 tahun lebih 4 bulan. Sudah kelewatan ya. Salah siapa yang menghitung? Susternya. Selama menjalani hidup berkeluarga selama 50 tahun, suka duka, tapi banyak sukanya daripada dukanya. Tapi kalau orang banyak sukanya biasanya gemuk Pak. Contoh saya bisa minum. Kata dokter dulu, kudus itu pembawaan. Kurus itu pembawaan, gemuk itu beban. Kalau gemuk juga pembawaan, yang dari kecil memang posisinya
yang kurus-kurus juga nih. Nggak ada yang gemuk. Kalau menantunya ada yang gemuk. Bawaan orang lain. Kecil. Seperti sistem Marsha itu kan juga kecil. Ya. Karena dari keluarga. Itu tanda selama hidupnya menderita atau gimana? Membawa azab. Memang awalnya kami ke Lampung ini karena kurang makan. Di Jawa, maka di Lampung tambah kurang ya. Mau pindah ke Lampung karena akan mencari supaya perut kami keluarga itu bisa terisi penuh dengan makanan. Tapi ya nggak berhenti sekali. Ngomong-ngomong Jawanya dari mana tuh? Jawanya itu dari Merapi. desa Balan, itu dekat dengan paroki Kerdopo itu loh, sebelah selatan paroki Kerdopo. Ya, dari jauh saya tahu namanya Purwosoe. Pada pindah ke Sumatera. Oke, ibu mau bicara? Ibu mau? Oh, setuju. Nggak usah takut, ada saya di sini. Hah? Enggak ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Biasanya kalau anak dididik dalam keluarga yang saling mengasihi, selalu ramah pada orang lain, murah hati, ya, jadi anak-anak juga terbentuk menjadi orang yang murah hati. Kalau anak dididik oleh orang tua yang selalu ribut, orang tua yang selalu bertengkar, apa kira-kira jadinya anaknya? Ya, ada dua kemungkinan. Di rumah mungkin dia diam karena tidak berani untuk melerai keributan orang tuanya daripada kena pukul begitu. Tapi di tempat lain atau di sekolah dia melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak orang lain. Kalau anak dibentuk oleh orang tua yang suka ngerasani orang lain, anaknya menjadi anak yang kepo. Apa kepo itu? Selalu kita. Tapi saya percaya bahwa Pak PS dan Ibu MW ini mencoba menghayati hukum kasih Tuhan, ya. Tadi yang disebut 12 pasal kasih agape. Saya paling suka dengan ini. Dan ini sabda Tuhan. Jadi kalau saya nasihati pakai ini, kalau saya tidak dituruti, berarti tidak menuruti sabda Tuhan. Enak di saya kan? 12 pasal kasih agape. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. Sabar itu ada batasnya enggak? Ya? Ada? Ya tidak ada lah. Kalau ada, namanya tidak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya tidak sabar. Kasih itu tidak cemburu. Nah, siapa yang pernah pakai slogan bahwa cemburu itu tanda kasih, bertentangan dengan sabda Tuhan, ya. Mulai kacau kan? Padahal selama ini menjaga supaya tetap dikasih itu dengan cara cemburu, terutama ibu-ibunya kan. Kalau tidak lihat marah, cemburu itu
bapak-bapak itu tak tahu suka lari kemana-mana. Ngomongnya ke pastoran, nanti sebentar pakai video call, oh ada Roman lo. Padahal hanya 5 menit di pastoran, setelah itu tak tahu kemana. Tapi itu sudah bisa dipakai untuk menipu yang di rumah. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jelas ya? Kenapa orang Katolik tidak boleh sombong? Karena memang tidak ada yang perlu disombongkan. Nggak punya apa-apa juga mau sombong gimana. Tapi kalau Romango walaupun miskin dia sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini untuk mengatakan bahwa kasih itu tidak pernah untuk diri sendiri. Kasih tidak pernah egois. Kasih tidak pernah untuk yang mengasihi. Kasih itu untuk yang dikasihi. Kasih itu altruis. Kasih itu untuk orang lain. Selama ada unsur egoisme, itu bukan kasih. Yesus sudah mengajarkan bahwa ketika orang bisa mengasihi sampai ke tingkat yang paling sulit, orang justru rela untuk berkorban. Kalau orang Katolik saling mengasihi, itu batas minimal atau maksimal? Minimal. Kalau orang Katolik saling mengasihi ini minimal atau maksimal? Max? Minimal ya. Kalau Sabda Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ini minimal atau maksimal? Max? Ini namanya bebek, suka membebek dan suka membeu. Itu juga minimal. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Batas untuk mengasihi sesama adalah diri sendiri. Jadi kalau mau memenuhi standar mengasihi sesama itu sebetulnya ketika seperti mengasihi diri sendiri. Kenapa minimal? Karena nanti boleh maksimal. Mengasihi sesama lebih dari mengasihi diri sendiri boleh. Mengasihi sesama lebih dari mengasihi diri sendiri boleh. Ya boleh, itu nanti batas maksimal, dan itu yang sering diperhitungkan oleh Allah, yang namanya berkorban, yang namanya apa istilahnya, menderita. Karena kalau masih mengasihi sesama seperti diri sendiri itu sebetulnya belum menderita. Betul tidak? Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu menderita tidak? Ya tidak, karena seperti mengasihi diri sendiri ya. Apa kalau mengasihi diri sendiri kita menderita? Tidak kan? Nah itu batasannya di situ minimalnya. Kalau masih mengasihi sesama seperti diri sendiri itu belum menderita. Nah, kasih yang berkorban, kasih yang menderita, kasih yang nanti juga mengikutsertakan nilai salib, itu adalah kalau bisa mengasihi sesama lebih daripada mengasihi diri sendiri. Siapa yang rugi kalau seperti itu? Mengasihi sesama lebih daripada mengasihi diri sendiri, siapa yang rugi? Diri sendiri kan? Nah, tapi itulah pengorbanan. Kalau orang tidak pernah dirugikan, ya tidak berkorban. Orang tidak pernah
menderita, berarti juga tidak ada sesuatu yang dia atau diambil dari dirinya. Apa gunanya mengikuti salib? Siapa orang yang berani mati untuk orang lain dengan menderita? Nah, kita langsung tunjuk Yesus. Dan pada saat ini siapa yang bisa mengikuti? Ya orang yang dengan sukarela mau mengikuti Kristus. Apalagi berani pakai nama Katolik. Sampai di sini menyesal jadi Katolik. Ya. Tapi tadi sudah memenuhi standar minimal belum? Mengasihi sama seperti diri sendiri belum. Dan masih banyak yang egois, masih banyak yang mencari keuntungan diri sendiri, berhitung untung rugi. Kasih itu tidak pemarah dan tidak pendendam. Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah dendam? Ada? Tapi ngaku pengikut. Orang yang mudah mengampuni, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tiap hari doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Lain di mulut, lain di hati, lain di aksi. Kalau sudah jelas sabda Tuhan ini sebetulnya ngeri. Kasih kalau tua ya, kasih itu tidak pemarah. Banyak orang mengatakan marah itu juga tanda yang kalau anak-anaknya nakal, sebetulnya yang nakal siapa? Orang tuanya. Karena ketika masih anak-anak itu secara hukum itu tanggung jawab orang tua. Jadi sebelum 18 tahun anak kan tidak bisa ditangkap karena kita masih di bawah umur. Nah, ketika masih di bawah umur secara hukum itu penanggung jawabnya adalah orang tua. Harusnya kalau anaknya nakal itu ya ditangkap orang tuanya. Misalnya selama ini tidak ditangkap. Ya, benar tidak? Ini betul. Jadi kalau anak-anaknya nakal sebetulnya ya tanggung jawab siapa? Siapa yang ngajarin? Tapi sekarang orang tua bisa bebas karena memang tidak punya waktu lagi untuk mengajari anak-anaknya. Anak-anak belajar dari media sosial, membutuhkan karakter untuk anak-anak. Ya sudah jarang ditanggung jawab langsung oleh orang tua karena merasa tidak punya waktu. Mereka belajar sendiri, dilepaskan untuk belajar dari lewat media sosial. Benar tidak? Aku kan? Aku berapa jam sehari mantengi HP. Nah sekarang bisa diukur itu ya kan? Hari ini sudah 35 jam kau pakai apa bateraimu. Ya. Terus mau orang tua dapat kecepatan mendidik tadi nggak sempat membuat sekolah karena bukan guru. Ya. Kapan bisa ngajari anak-anak? Sampai kita tidak punya waktu lagi. Nah, peradaban baru di mana keluarga akan dapat tantangan yang luar biasa. Nah, barangkali apa yang terjadi dalam Injil sebagai gambaran badai, ombak yang dasar itu bisa terjadi sebagai prahara yang terjadi di keluarga kita masing-masing. Anak yang kena narkoba, anak yang memilih jalan yang lain, anak yang mungkin harus membawa skandal, dan seterusnya. Bisa saja terjadi. Menjadi tantangan dan tanggung jawab kita semua. Tapi lebih dari itu kita mau belajar dari Pak PS dan Ibu
MW yang hari ini merayakan 50 tahun perkawinan. Boleh jadi sudah ada badai, ada prahara yang datang, tetapi janji suci untuk setia di waktu sehat dan sakit. Tadi sakit tadi sendiri-sendiri ya. Ini peraturan dari mana? Karena janjinya kan di waktu malang, untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit. Itu artinya jadi sakit. Waktu di Sambikarto ada yang memilih bacaan tentang sahabat, kemudian bacaan Injilnya, bacaan pertamanya tentang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian menjadi satu daging dengan istrinya. Kalau saya tanya sekarang, mana yang lebih akrab seharusnya, pasangan atau sahabat? Pasangan atau sahabat? Pasangan kan? Karena sudah dijanjikan diikat menjadi satu daging, ini artinya tidak boleh ada rahasia lagi, ya. Tapi masih banyak orang yang mengungkapkan rahasianya justru pada sahabat, bahkan rahasia pasangannya. Terbalik tidak nih? Terbalik. Coba saya cek. HP apa perjanjiannya dalam pasal ini? HP-mu, HP-mu, HP-ku, HP-ku. Jangan pernah lihat HP-ku. Ada yang nyajian gitu? Nggak ada. Yakin? Kepada pasangannya aja HP-nya dikunci. Dikasih apa jalannya? Password. 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 Ya masih banyak. Fakta itu. Artinya menghayati dua pribadi menjadi satu daging ini tidak gampang. Masih lebih mudah percaya pada sahabat, karena juga berpikir bahwa sahabat akan bisa menyimpan rahasia. Tapi kalau kemudian yang diungkap adalah rahasia yang menjadi satu daging dengannya, itu berarti dia sudah keliru. Ya. Nah, diikat oleh janji yang berlaku seumur hidup dan tidak terceraikan. Bersifat perkawinan kasih. Nah, mengapa harus berjanji? Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apapun yang terjadi di kemudian hari sudah diikat oleh isi janji itu akan setia di waktu sehat dan sakit, untung dan malam, suka dan duka. Jadi tidak ada alasan apapun mengatakan bahwa menyesal setelah sekian lama kok ternyata banyak dukanya. Tidak bisa. Karena sudah diungkapkan dalam segala duka, untung dan malam pun tetap akan setia. Sudah sekarang kita bersyukur pada hari ini boleh mendengarkan sabda Allah yang mengingatkan kembali kita akan kasih yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Masih ada itu nomor 8 sampai 12, kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharap segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau sudah punya kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus ini, jadi dikatakan itulah yang utama. Sekalipun aku punya kemampuan untuk bernubuat, kemampuan untuk menyembuhkan, tidak mempan ketika dibakar, tetapi kalau aku tidak punya kasih, ya saya hanya mau kosong. Saya seperti kau yang pemerinci, seperti canang yang bertahan. Ya, tidak ada artinya. Dan lebih dari itu, nanti yang terakhir sekali ada itu adalah kasih. Kenapa? Karena di dalam hidup kekal kita sudah tidak perlu mengharapkan apa-apa lagi, tidak perlu mengimani sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Yang sudah jelas bersatu dengan Allah, dan dalam persatuan dengan Allah itu yang tinggal adalah kasih.
kasih yang sudah kita awali selama kita hidup di dunia ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.